Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum Quraisy selalu mencegah orang-orang dari kaum lain bertemu dengan Nabi Muhammad. Mereka takut jika kaum tersebut mengikuti agama Islam. Berbagai cara mereka lakukan agar pengikut Nabi Muhammad tidak bertambah, termasuk mengabarkan berita dusta tentang Nabi Muhammad. Hal itulah yang dilakukan kaum Quraisy kepada pemimpin suku Daus, Tufail bin Amr ad-Dausi. Sahabat Samawa Channel yang berbahagia, semoga Anda selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan dalam hidup Anda. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat, sebelum kami membahas lebih lanjut, ada baiknya kami mengingatkan kepada sahabat semua untuk menyimak dan menonton sampai selesai. Dikisahkan ada seorang tokoh dari suku Daus. Dia bernama Tufail bin Amr ad-Dausi. Dia terkenal ramah, baik, dan pandai bersyair. Tufail tinggal di daerah pegunungan Al-Baha yang subur. Saat itu Tufail dan suku Daus masih musyrik. Tak satu pun yang memeluk Islam. Saat musim haji tiba, rombongan haji suku Daus datang ke Mekah untuk berhaji. Mereka berhaji menurut cara mereka sendiri. Tufail menjadi pimpinan rombongan. Kedatangan Tufail disambut baik orang-orang Quraisy. Pada masa itu, orang Quraisy adalah pelayan tanah suci. Mereka menyediakan tempat menginap bagi jamaah haji dan menjaganya agar bisa beribadah dengan tenang. Sebenarnya orang Quraisy cemas jika Tufail bertemu dengan Nabi Muhammad. Mereka takut Tufail dan juga suku Daus akan memeluk Islam. Karena itu mereka membuat cerita bohong untuk menakut-nakuti orang-orang dari suku Daus. Abu Jahal bercerita kepada Tufail bahwa Nabi Muhammad adalah seorang penyihir. Ucapan Nabi Muhammad bisa mempengaruhi pikiran orang dan membuatnya memusuhi orang lain. Kata Abu Jahal, "Waspadalah, jika Muhammad menemuimu atau anggota rombonganmu, dia akan mengeluarkan sihirnya seperti yang telah ia lakukan kepada kami." Esok harinya, Tufail mengunjungi Masjidil Haram. Ia menyumbat telinganya dengan kapas. Ketika itu Rasulullah juga berada di Masjidil Haram. Tufail berusaha menjauhi tempat Nabi, takut terpengaruh dengan Nabi. Namun ketika ia melihat Rasulullah sholat dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara merdu, Tufail merasa kagum. Belum pernah ia mendengar bacaan sebagus itu. Tufail melepaskan sumbatan kapas di telinganya. Ia mendengarkan bacaan tersebut dengan seksama. Sebagai seorang penyair, Tufail tahu kalimat-kalimat itu sangat indah dan tidak bisa dirangkai oleh manusia biasa. Ia berkata dalam hati, "Tidak akan terjadi apa-apa jika aku berbicara dengan orang ini. Jika yang disampaikan itu baik, aku akan menerimanya. Jika tidak baik, aku dapat meninggalkannya." Ketika Rasulullah berjalan pulang, Tufail pun mengikutinya. Ia sangat ingin mendengarkan bacaan Nabi lagi. Ia tidak peduli larangan orang-orang Quraisy agar tidak mendekat kepada Nabi. Tufail mengetuk pintu rumah Nabi. Kemudian Rasulullah mempersilahkannya masuk. Tufail memperkenalkan dirinya sebagai tokoh dari suku Daus. Tufail berkata, "Aku telah mendengar perkataan yang indah darimu tadi. Sekarang tunjukkanlah kepadaku tentang ajaranmu." Rasulullah sangat senang melihat Tufail begitu bersemangat belajar Islam. Beliau lalu menjelaskan tentang Islam. Rasulullah mengajarkan bahwa hanya Allah Tuhan yang boleh disembah.
patung dan berhala hanyalah benda mati yang dianggap Tuhan. Beliau lalu membacakan surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq. Pada akhirnya Tufail pun memeluk Islam. Dia tidak ragu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia tahu bahwa ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah adalah benar, sedangkan keyakinan yang dianutnya selama ini adalah salah. Kabar yang disampaikan Abu Jahal tentang Nabi dianggapnya sebagai fitnah dan kebohongan belaka. Tufail bangga memeluk Islam, bahkan dia berjanji akan mengajak semua suku Daus untuk memeluk agama Islam dan meninggalkan kesyirikan. Orang-orang Quraisy terkaget-kaget setelah mendengar bahwa Tufail memeluk Islam. Mereka pun kecewa karena usaha mereka telah gagal. Demikianlah kisah tentang Tufail bin Amr, orang yang pada awalnya menyumbat telinganya supaya tidak terdengar bacaan Al-Quran. Tetapi ketika terdengar bacaan Al-Quran, justru terkagum-kagum dengannya. Sahabat Samawa, mudah-mudahan kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.